siang Mbak, dengan Mbak Yulia Sembiring, betul? Ya, benar. Oke, saya ucapkan selamat datang di kegiatan counseling yang diadakan oleh Kementerian Sosial. Perkenalkan Mbak, nama saya Raden, saya dari Kemensos akan memberikan counseling, juga memberikan bimbingan sosial gratis kepada Mbak. Yang mana kalau saya nggak salah nih Mbak, kemarin Mbak sudah menghubungi saya dari email atau dari WA kemarin ya? Iya, benar, dari email. Oh gitu. Nah, kalau saya nggak salah juga, Mbak itu ada masalah nih sama keluarganya gitu. Benar nggak Mbak? Benar. Nah Mbak, sebelum kita jauh masuk pada inti pembahasan, ada baiknya nih kita saling kenalan dulu gitu Mbak. Sebelumnya perkenalkan nih, nama saya Raden, saya tamatan USU 2020, tamatan UI 2024, tamatan UGM 2026, tamatan TB 2030. Oke Mbak, mungkin langsung saja nih Mbak, sebelum kita masuk pada inti pembahasan, kayaknya Mbaknya ini sekarang gantian nih, perkenalkan diri, nama, alamat, hobi Mbaknya apa, baru kegiatan Mbak sehari-hari itu apa, dan seterusnya itu Mbak. Silakan Mbak. Nama saya Yulia Taraskira Sembiring. Saya alamatnya di Medan. Saya juga sekarang lagi kuliah di Universitas Sumatera Utara. Hobi saya biasa suka memasak di rumah. Kesibukan saya kuliah. Begitu. Nah, berarti kuliah di USU ya? Iya. Nah, Mbak kuliah di USU itu gimana sih keadaan lingkup circle pertemanan Mbak sama kawan-kawan, sama dosen mungkin, sama mungkin pegawai kampus, gimana Mbak? Kalau sama teman pastinya, karena teman itu selalu ada sama kita ya. Jadi Ya. apapun keadaannya saya selalu sama teman. Jadi itu perjalanan yang baik. Tapi kalau sama dosen, pasti ada kalanya kita tidak sependapat sama dosen. Tapi itu bukan jadi masalah dalam hidup saya. Nah, Mbak sendiri di kampus nih, Mbak ini termasuk mahasiswa yang aktif kah? Mahasiswa yang mungkin ya biasa aja, atau mahasiswa yang cenderung pendiam? Gimana Mbak? Menurut mandiri lah gitu. Menurut pandangan saya sendiri, kayaknya saya lebih biasa aja ya, tidak pendiam, tidak terlalu ambis juga. Oh gitu. Berarti Mbak ini mungkin suka bersuara di kampus saja gitu mungkin ya? Oke Mbak, untuk berikutnya nih Mbak, di kampus Mbak ada nggak gitu kegiatan kayak mungkin kerohanian, atau mungkin rohis atau dan sebagainya, atau bagaimana Mbak? Apakah ada? Ataupun di rumah mungkin ada Mbak kegiatan kerohanian seperti ya gereja, masjid, ataupun sebagainya? Saya di kampus saya mengikuti organisasi kerohanian. Di gereja juga saya pengurus muda-mudi. Nah, selama Mbak ini mengikuti kegiatan gitu kan, ada nggak sih kendala Mbak dalam berkegiatan gitu? Baik kendala dari orang tua, dari keluarga, itu kendala dari kawan-kawan, atau gimana Mbak? Ada nggak sih Mbak? Kalau kendala pasti ada karena kesibukan kita kan. Tapi kendala yang paling itu ke ayah. Ayah itu tidak pernah mensupport saya. Apapun yang saya lakukan, saya itu kayak dianggap apa yang saya lakukan itu tidak berguna gitu, buang-buang waktu saja. Kalau begitu Mbak nih, berikutnya nih, Mbak kuliah di USU. Selama Mbak kuliah di USU, gimana sih perasaan Mbak gitu? Apakah Mbak itu bete, atau mungkin Mbak itu capek, atau Mbak itu semangat nih pengen dapat S1, itu gimana Mbak gitu? Capek, ngeluh, pasti itu ada. Tapi bagi aku itu masih bisa diatasi karena saya juga punya semangat, punya cita-cita yang tinggi di jurusan saya. Jadi Mbak ini masih menikmati walaupun banyak rintangan lah gitu Mbak ya, masih. Oke Mbak, untuk berikutnya nih kita langsung masuk nih Mbak ke inti dari topik pembahasan gitu. Mbak ada masalah sama keluarga. Kalau pandangan Mbak sendiri dalam masalah Mbak ini, kira-kira apa sih yang membuat masalah ini timbul? Apakah gara-gara Mbak sendiri, atau mungkin gara-gara tingkah ataupun pandangan orang lain, itu gimana Mbak? Kalau menurut saya saya tuh tidak pernah kayaknya melakukan tindakan yang melalui batas ya. Saya juga tahu batasan di usia saya sekarang. Tapi menurut saya itu ayah saya yang kayaknya melihat saya tuh kayaknya tidak ada masa depan gitu. Tidak ada
kata sukses untuk saya selalu apapun yang saya lakukan di luar rumah selalu itu pikiran dia itu buang-buang waktu saja. Bahkan saya di rumah pun berdiam di rumah gitu, itu saya kayak ini ada ngapain sih gitu. Nah, Mbak sendiri nih, kalau misalnya di rumah ada masalah gitu kan, berarti Mbak di rumah ini cenderung ada sedikit tekanan lah gitu ya dari keluarga. Nah, kalau gitu gimana keadaan sosial Mbak sama orang tua, sama kakak, sama saudara, gitu? Apakah sama-sama baik atau mungkin ada sedikit kendala gara-gara masalah ini atau gimana Mbak? Kalau sama ayah tadi udah jelas ya, Iya, pasti iya. kurang kan. Tapi kalau sama ibu, apapun yang aku lakukan, mereka tuh kayak apapun yang kamu lakukan itu pasti membuahkan hasil gitu. Jadi kayak mensupport. Begitu pun Abi sama Alfa juga, mereka mempercayakan apa yang aku lakukan itu bakalan berbuah baik buat saya. Oh, gitu. Berarti Mbak ini terbuka kepada adik sama ibu ya Mbak, karena mungkin merasa Mbak itu disupport dan juga Mbak itu merasa mungkin Mbak itu lebih perhatian lebih sama mereka gitu Mbak ya. Nah, kalau sama ayah nih tadi ada masalah gitu, Mbaknya sering nggak sih tegur sapa, komunikasi atau basa-basi lah secukupnya gitu sehari-hari, atau Mbaknya malah justru kayak udah deh kayak karena aku merasa tertekan jadi aku males sama ayah aku ngomong atau sebagainya, gimana Mbak? Jujur kalau pengen lebih dekat itu pasti ada ya, apalagi aku seorang cewek perlu perhatian dari seorang ayah gitu. Tapi kalau udah seperti ini keadaannya, aku rasa kayaknya cukup enggak deh gitu, karena aku udah minder di luar dan di rumah pun kayak komunikasi hanya seperlunya saja. Nah, kalau saya simpulkan nih Mbak dari hasil tadi, bahwasannya Mbak itu ada masalah sama keluarga, yang terkhususnya itu ayah, karena mungkin ayah Mbak itu anggap Mbak itu sebelah mata ya pada intinya, pun menganggap Mbak itu kurang dipercaya lah sebagai seorang anak untuk sukses gitu Mbak. Nah, pun tadi saya sampaikan juga pada Mbaknya apakah Mbak itu aktif di gereja cabang kerohanian. Tadi Mbak bilang katanya cukup aktif, kalau saya nggak salah. Nah, sampaikan tadi kalau memang ada perubahan atau ada sedikit sesuatu yang terjadi, mungkin Mbak bisa lagi hubungi saya untuk melakukan konseling berikutnya gitu Mbak. Nah, sebelum kita akhiri ini Mbak, ada nggak sih yang ingin Mbak sampaikan kepada kami, kepada saya, gitu Mbak? Kayaknya cukup deh. Gitu. Oke Mbak, kalau gitu saya ucapkan terima kasih kepada Mbak sudah bersedia untuk konseling gratis dari Kementerian Sosial. Saya Raden selaku Peksos di sini undur diri Mbak. Terima kasih, selamat sore Mbak. Terima kasih juga kepada Bapak yang sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Oke, kembali lagi dengan saya Raden dengan NIM 2902070. Setelah tadi kita sudah melalui sesi sharing juga review dengan klien kita. Kebetulan tadi klien saya bernama Mbak Yulia. Maka di tahap berikutnya seorang Peksos dapat menggambarkan masalah yang dihadapi oleh kliennya menggunakan berbagai tools yang ada seperti genogram, ada juga ecomap, ada juga diagram Venn, kemudian juga ada tools pohon masalah dan lain-lain. Pada kali ini saya sendiri akan menggunakan tools berupa pohon masalah untuk menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh klien saya sendiri yang bernama Mbak Yulia. Pohon masalah sendiri adalah tools yang dapat digunakan oleh seorang pekerja sosial untuk menggambarkan juga menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh seorang klien secara berurut juga teratur. Sebelum kita mempraktikkan penggunaan pohon masalah, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu komponen-komponen dari pohon masalah sendiri. Yang pertama, ada daun yang mewakili dari akibat yang ditimbulkan oleh permasalahan yang dihadapi. Kemudian juga ada batang yang mewakili dari pokok ataupun inti masalah yang dihadapi. Kemudian juga ada akar. Akar adalah yang mewakili dari sumber ataupun penyebab dari masalah yang dihadapi. Setelah kita tahu sedikit nih komponen dari pohon masalah, maka kita dapat langsung mempraktikkan hal tersebut begitu. Berdasarkan hasil dari sharing juga review dengan Mbak Yulia tadi selaku klien saya, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya
Mbak Yulia sendiri memiliki pokok masalah, yaitu berupa konflik sosial dengan keluarganya, terutama pada ayahnya. Tadi Mbak Yulia sendiri mengatakan bahwasannya konflik yang terjadi dikarenakan Mbak Yulia sendiri sering dianggap sebelah mata, sering dianggap tidak memiliki masa depan, dan juga sering dibandingkan dengan kakaknya yang dianggap lebih berhasil. Maka hal tersebut dapat kita tuliskan pada bagian akar pada tools pohon masalah. Pada bagian ini dapat ditulis berupa disepelekan, dianggap sebelah mata, kemudian juga dianggap tidak berhasil, kemudian juga dianggap dan juga sering dibandingkan dengan kakaknya. Setelah mengetahui akar dari permasalahan, tahap berikutnya kita bisa langsung masuk pada bagian batang yang mewakili dari pokok masalah ataupun inti masalah. Pada bagian batang ataupun inti masalah, tadi Mbak Yulia sendiri mengatakan masalah intinya adalah konflik sosial dengan ayahnya dikarenakan hal-hal yang tadi sudah disebutkan pada bagian akar ataupun juga sumber masalah. Maka pada bagian batang dapat ditulis berupa konflik sosial dengan ayahnya. Setelah mengetahui akar juga batang yang mewakili dari penyebab kemudian juga pokok masalah, maka pada tahap berikutnya kita bisa langsung masuk pada bagian daun yang mewakili dari akibat yang ditimbulkan dari masalah yang dihadapi oleh klien. Akibat dari masalah yang dihadapi oleh Mbak Yulia tadi, Mbak Yulia jadi merasa minder, kemudian juga Mbak Yulia menjadi merasa canggung untuk berkomunikasi dengan ayahnya, kemudian juga Mbak Yulia menjadi tertutup dengan ayahnya. Maka hal-hal tersebut dapat kita tuliskan pada bagian daun pada tools pohon masalah. Mungkin cukup sekian contoh penggunaan tools dari pohon masalah. Pada Allah saya mohon ampun, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.